Aku lagi di persimpangan dua cerita besar. Masa depan energi Indonesia, rencana nuklir global Rusia. Begini intinya, bulan Juni 2025, Jakarta, Moskow, tanda tangan kemitraan strategis. Energi ada di tengah-tengah perjanjian itu. Terus, bulan Desember, Vladimir Putin, Presiden Prabowo, Rusia siap. Kirim aja ahlinya. Kami dukung pembangunannya. Apa targetnya? Pembangkit listrik tenaga nuklir komersial pertama Indonesia beroperasi sekitar tahun 2032. Awalnya mungkin 280 MW, terus naik jadi 500 MW di tahun 2034. Dibagi antara Sumatera dan Kalimantan pakai reaktor modular kecil. Itu rencananya di atas kertas. Bahkan ada di dalam peta jalan kelistrikan PLN 2025-2034. Tapi ada kejutan nih, Indonesia nggak cuma bergantung pada satu mitra. Kanada punya tawaran. Korea Selatan juga sudah dijajaki. Mereka lebih fokus ke reaktor skala besar. Dan ada juga Torcon, proyek thorium garam cair. Ditandatangani tahun 2016 sama pengembang dari Amerika Serikat. Dokumen izinnya masuk bulan Maret 2025. Mereka targeting beroperasi di Pulau Kelasa tahun 2032. Kenapa thorium? Indonesia punya harta karun, lebih dari 140.000 ton thorium, ditambah lebih dari 81.000 ton uranium. Itu bukan cuma cukup buat nyalain kota-kota, tapi juga cukup buat jadi pemain penting di panggung dunia. Kita lihat gambaran besarnya. Diplomasi nuklir Rusia itu strategi menyeluruh, ekspor teknologi, latih orang-orangnya, kunci pasokan bahan bakar. Dan kamu bisa bentuk jaringan listrik selama puluhan tahun. Buat negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia, itu jak strategis yang besar. Sekarang kita lihat lebih dekat. Gimana sih wujudnya di lapangan? Bayangin dataran tinggi Sumatera, sungai-sungai Kalimantan, langit Jakarta yang bersinar di malam hari. Lalu bayangin modul-modul SMR datang dalam bentuk potongan-potongan. Dirakit kayak Lego presisi tinggi. Tambahin lagi ahli-ahli Rusia yang membimbing insinyur Indonesia. Di samping tawaran Kanada, studi Korea, dan tim thorium yang membangun di pulau percobaan. Kalau berhasil, kita dapat listrik dasar yang lebih bersih. Pabrik-pabrik jalan lebih lancar. Jaringan listrik stabil. Pemadaman listrik berkurang. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia berubah dari pengimpor bahan bakar jadi calon pengekspor bahan bakar nuklir. Tapi semua ini nggak otomatis ya. Nuklir itu maraton dokumen, kepercayaan publik, dan pelaksanaan yang sempurna. Penentuan lokasi, keamanan, limbah, pendanaan. Dan kalau banyak mitra terlibat, tata kelola jadi lebih penting lagi.